Seorang guru SMP pernah berdiri di depan kelas, melontarkan hinaan terhadap Injil tanpa menyadari bahwa ucapannya akan memicu sebuah jawaban tak terduga dari seorang siswi Kristen. Jawaban itu begitu tenang, namun mengandung kekuatan yang membuat seluruh kelas terdiam, bahkan sang guru sendiri terperangah. Siapa sangka, peristiwa sederhana di ruang kelas ini akan menjadi awal dari perjalanan panjang penuh pelajaran hidup, pertobatan, dan persahabatan yang menyentuh hati ribuan orang. Inilah kisah yang membuktikan bahwa kata-kata yang dibungkus dengan iman dan kasih dapat mengubah hati yang keras, menyembuhkan luka, dan menyalakan api toleransi di tengah perbedaan. Pagi itu suasana di sebuah SMP negeri di pinggiran kota tampak seperti biasanya. Murid-murid duduk rapi di bangku mereka, beberapa sibuk mencatat, sementara sebagian lainnya bercanda pelan menunggu guru memasuki kelas. Ketika pintu terbuka, seorang guru yang dikenal tegas dan vokal terhadap pandangannya masuk dengan langkah mantap. Ia mengajar mata pelajaran PPKN, namun kali ini pembahasan mulai merambat ke topik yang sensitif, perbedaan agama. Guru tersebut memulai dengan membicarakan ajaran moral dalam berbagai keyakinan, tetapi nada suaranya perlahan berubah. Dari yang awalnya netral, ia mulai melontarkan sindiran halus yang mengarah pada kitab Injil. Buku itu, katanya sambil tersenyum miring, banyak isinya yang sudah tidak relevan. Beberapa murid tertawa kecil, merasa ucapan itu lucu. Namun di sudut kelas, seorang siswi bernama Maria terdiam dengan tatapan tajam ke arah meja guru. Maria adalah siswi Kristen yang dikenal pendiam namun cerdas. Ia jarang terlibat dalam perdebatan, apalagi terkait hal sensitif seperti agama. Namun kali ini hatinya terusik. Setiap kata yang keluar dari mulut gurunya bagai menohok keyakinan yang selama ini ia pegang teguh. Ia mencoba tetap fokus pada buku catatannya, tetapi telinganya tidak bisa menolak mendengar setiap sindiran yang keluar. Guru mulai mengutip potongan ayat dari Injil dengan nada meremehkan. Ini bahkan seperti cerita dongeng, ucapnya sambil tersenyum puas melihat reaksi beberapa murid. Kelas yang awalnya tenang mulai ramai dengan bisik-bisik. Ada yang ikut mengangguk, ada yang menahan tawa, dan ada pula yang menatap Maria seolah menunggu reaksinya. Maria menelan ludah, berusaha menjaga sikap. Beberapa siswa mulai melirik arah Maria, menunggu apakah ia akan menanggapi atau hanya diam. Guru pun seolah sengaja memancing suasana, melempar pertanyaan umum yang arahnya jelas-jelas menyentuh inti ajaran Injil. Kalau benar ajaran itu sempurna, kenapa banyak pengikutnya yang melanggar? Tanya sang guru, matanya sekilas melirik Maria. Maria merasakan detak jantungnya semakin cepat. Tangannya menggenggam pena erat-erat. Di satu sisi, ia tahu bahwa menjawab berarti siap menghadapi reaksi seluruh kelas. Di sisi lain, diam berarti membiarkan keyakinannya diinjak-injak di depan umum. Ia mengangkat pandangan, melihat ke arah gurunya yang kini memandangi dirinya dengan tatapan menantang. Maria, kamu kelihatannya punya pendapat. Coba jelaskan, ucap guru itu tiba-tiba. Suaranya datar, namun nada menantangnya jelas terdengar di telinga semua murid. Seluruh kelas mendadak hening, menunggu bagaimana siswi yang selama ini jarang berbicara di depan umum itu akan merespons. Beberapa murid yang duduk di belakang bahkan mencondongkan tubuh, ingin menyaksikan momen ini. Maria menarik napas panjang. Dalam hatinya, ia berdoa singkat memohon keberanian. Kalau Tuhan memang memberi kesempatan, mungkin inilah saatnya, batinnya. Matanya menatap lurus ke arah guru, tanpa ada tanda gentar. Suasana kelas kian menegang, bahkan suara langkah guru piket di lorong terdengar jelas dari luar. Senyum tipis terbentuk di wajah guru, seolah ia yakin Maria akan terjebak dalam argumennya. Silakan, Maria. Jelaskan pada kami semua, apa yang membuat Injil begitu istimewa? Ucapnya, kali ini lebih keras. Murid-murid menahan napas, menunggu kata pertama dari Maria. Detik itu, kelas berubah menjadi arena yang hanya berisi dua sosok. Seorang guru yang yakin akan ucapannya, dan seorang siswi yang siap mempertahankan imannya. Maria tahu, jawaban yang ia berikan akan menentukan arah pembicaraan ini. Ia merasakan setiap pasang mata tertuju padanya. Namun di tengah tekanan itu, ada kekuatan yang mendorongnya untuk berbicara. Ia memutuskan, apapun yang terjadi, ia akan menyampaikan kebenaran yang ia yakini, meski harus melawan arus di dalam kelasnya sendiri. Maria berdiri perlahan dari kursinya, langkahnya menuju depan kelas terasa seperti perjalanan yang sangat panjang. Setiap gerakan seolah menjadi tontonan, semua mata murid tertuju padanya,
sebagian dengan tatapan penasaran, sebagian lain dengan senyum mengejek. Guru itu menyandarkan tubuhnya ke meja, kedua tangannya bersedekap, menatap Maria seperti seorang hakim yang menunggu pembelaan dari terdakwa. Udara di ruang kelas terasa berat, begitu sunyi hingga dentingan jam dinding terdengar jelas. Maria bisa merasakan setiap detak jantungnya berpacu, namun ia menolak mundur. Dalam hatinya, ia mengulang doa singkat yang sama, memohon kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Silakan, Maria. Tunjukkan pada kami semua, kenapa Injil itu begitu hebat seperti yang kamu yakini, ujar sang guru dengan nada yang tetap terdengar menguji. Beberapa murid menutup mulut, menahan tawa, merasa bahwa Maria akan kesulitan menjawab. Namun yang lain justru menatap dengan rasa ingin tahu, karena mereka belum pernah mendengar Maria berbicara panjang di depan kelas. Maria berdiri tegak di samping meja guru, matanya tak beralih dari tatapan lawannya, seakan menunjukkan bahwa ia siap menjawab tantangan itu. Maria memulai dengan suara yang tenang, namun cukup lantang untuk didengar seluruh kelas. Pak, saya tidak akan mengatakan bahwa pengikut Injil sempurna, karena manusia memang tidak pernah sempurna. Tapi yang saya tahu, Injil tidak pernah salah dalam mengajarkan kasih, pengampunan, dan kebenaran, ucapnya. Beberapa murid yang semula tersenyum kini mulai memperhatikan, seolah tak menyangka Maria akan menjawab dengan tenang seperti itu. Guru itu masih diam, membiarkan Maria melanjutkan. Saya percaya Injil bukan hanya buku sejarah atau sekadar tulisan manusia. Bagi saya, itu adalah firman Tuhan yang hidup, yang tetap relevan meskipun zaman berubah, lanjut Maria. Ia berbicara tanpa terburu-buru, memilih kata-kata dengan hati-hati. Setiap kalimatnya terdengar mantap, tidak goyah sedikit pun. Di barisan belakang, seorang murid yang tadinya sibuk mencoret-coret buku kini berhenti dan menatap ke depan. Ada perubahan kecil di dalam kelas, rasa penasaran mulai menggeser rasa mengejek. Guru itu mencoba memotong. Tapi bukankah banyak orang yang menggunakan Injil untuk kepentingan mereka sendiri? Itu artinya, belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Maria menyela dengan sopan namun tegas. Itu artinya manusia yang salah, Pak. Sama seperti pisau, bisa dipakai untuk memasak atau melukai. Bukan pisaunya yang salah, tapi cara orang memakainya. Beberapa murid mengangguk pelan, memahami perumpamaan sederhana yang ia berikan. Nada suara Maria tidak meninggi, tapi setiap kata memiliki bobot. Kelas menjadi semakin hening. Bahkan suara dari kelas sebelah pun tidak terdengar. Guru itu menatap Maria, mencoba membaca apakah kata-kata yang keluar hanya hafalan atau benar-benar lahir dari keyakinan. Maria melanjutkan, bagi saya, ajaran Yesus di dalam Injil adalah alasan saya bisa memaafkan orang yang menyakiti saya. Tanpa itu, saya mungkin akan hidup dengan kebencian. Itulah kenapa saya memegang Injil, bukan hanya membacanya. Di sudut kelas, seorang murid Muslim terlihat tertegun, mungkin membayangkan bagaimana ajaran serupa hadir dalam keyakinannya. Senyum sinis di wajah guru itu mulai menghilang, berganti ekspresi datar. Jadi kamu yakin semua yang tertulis di Injil itu benar? Tanyanya lagi, kali ini nadanya lebih datar, tanpa tawa. Maria mengangguk mantap. Bukan hanya yakin, Pak. Saya sudah merasakannya dalam hidup saya. Bagi saya, Injil bukan hanya kata-kata, tapi kekuatan yang membuat saya berdiri di sini sekarang. Jawabnya tanpa sedikit pun menundukkan pandangan. Suasana kelas kian menegang, namun bukan lagi karena ejekan, melainkan rasa penasaran yang semakin besar. Beberapa murid saling pandang. Mereka melihat Maria yang kecil tubuhnya, berdiri sendirian melawan otoritas seorang guru, namun kata-katanya justru menggetarkan hati. Bahkan seorang siswa yang duduk paling depan, yang biasanya selalu mengangguk pada perkataan guru, kini mulai terlihat bimbang. Maria tetap berdiri tegak, tidak bergeser sedikit pun, seolah setiap detik di depan kelas adalah bagian dari panggilan yang harus ia jalani. Guru itu menarik napas dalam, lalu bersandar sedikit ke meja. Ia tidak segera membalas, hanya menatap Maria dengan sorot mata yang kali ini berbeda. Ada campuran rasa hormat dan rasa terkejut. Maria merasakan perubahan itu, tapi ia tidak berpuas diri. Ia tahu pembicaraan ini belum selesai, dan mungkin akan ada pertanyaan yang lebih sulit setelah ini. Namun ia sudah memutuskan, apapun yang keluar dari mulut gurunya nanti, ia akan menjawab dengan kebenaran yang ia yakini, tanpa rasa takut. Keheningan di kelas terasa menekan, namun Maria memanfaatkannya untuk melanjutkan penjelasannya.
Ia berdiri tegak di depan papan tulis, matanya menyapu seluruh ruangan, memastikan setiap murid menangkap pesan yang hendak ia sampaikan. Pak, Injil mengajarkan kasih yang tidak terbatas, bahkan kepada orang yang membenci kita. Yesus mengajarkan untuk mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang menganiaya kita. Saya tahu itu terdengar sulit, tapi kalau dunia mau mempraktikannya, kita tidak akan melihat kebencian sebesar yang kita lihat sekarang, ucapnya dengan nada lembut tapi penuh penekanan. Kata-kata itu membuat beberapa murid yang tadi sibuk tersenyum atau berbisik mulai tertunduk, seolah tersentuh oleh logika yang sederhana namun dalam. Guru itu mencoba mengalihkan fokus dengan bertanya, "Tapi kalau begitu, kenapa banyak pengikut Injil yang gagal melakukan itu? Bukankah itu membuktikan ajaran itu terlalu idealis untuk manusia?" Maria menggeleng pelan, lalu menjawab, "Bagi saya, Pak, kegagalan manusia bukan alasan untuk menolak ajaran yang benar. Sama seperti murid yang gagal mengerjakan PR bukan berarti gurunya salah mengajar. Itu justru menunjukkan bahwa kita semua masih belajar." Jawaban itu mengalir begitu saja, membuat suasana kelas semakin hening. Tidak ada lagi tawa, hanya mata-mata yang menatap Maria dengan perhatian penuh. Maria kemudian mengangkat sebuah kisah dari Injil yang sangat ia sukai, tentang wanita yang kedapatan berbuat dosa dan hendak dilempari batu oleh orang banyak. Yesus tidak menghukum wanita itu, tapi ia juga tidak membenarkan dosanya. Ia berkata, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Itu menunjukkan bahwa kasih tidak menghapus kebenaran, dan kebenaran tidak menghilangkan kasih. Dua hal itu berjalan bersama, jelasnya. Beberapa murid terdiam, membayangkan situasi dalam kisah itu. Bahkan guru itu sendiri tampak memikirkan kata-kata Maria, meskipun mencoba menyembunyikannya di balik wajah datar. Di barisan belakang, seorang murid yang biasanya paling keras suaranya mulai bergumam, "Masuk akal juga, ya." Gumaman itu cukup terdengar oleh teman di sebelahnya, yang langsung mengangguk setuju. Maria tidak menyadari efek domino yang mulai terjadi, tapi jelas kata-katanya mulai merobohkan tembok skeptisisme yang dibangun sejak awal pelajaran. Guru itu kini menyilangkan tangan di dada, tapi matanya tidak lagi setajam tadi. Ada tanda-tanda ia mulai mendengarkan, bukan sekadar menunggu untuk membantah. Maria melanjutkan, "Kalau saya percaya Injil, itu bukan karena semua orang Kristen sempurna, Pak. Saya percaya karena saya melihat sendiri bagaimana Injil mengubah orang, termasuk keluarga saya. Saya pernah melihat ayah saya yang keras dan pemarah berubah menjadi orang yang sabar setelah membaca dan mencoba mempraktikkan ajaran Yesus. Perubahan itu nyata, dan saya yakin itu bukan kebetulan." Cerita pribadi itu membuat suasana kelas menjadi lebih hangat. Kini, yang awalnya debat mulai terasa seperti percakapan dari hati ke hati. Guru itu membuka mulut seakan hendak menyanggah, namun tidak ada kalimat yang keluar. Seolah ia sedang mencari celah untuk membantah, tapi tidak menemukannya. Maria menatapnya dengan tenang, menunggu, tapi guru itu malah terdiam lebih lama. Murid-murid mulai saling melirik, menyadari bahwa untuk pertama kalinya dalam pelajaran ini, guru mereka tidak langsung punya jawaban. Keadaan ini terasa seperti kemenangan kecil bagi Maria. Walaupun ia tidak berniat memenangkan debat, ia hanya ingin kebenaran didengar. Maria mengakhiri jawabannya dengan satu kalimat yang membuat udara di kelas terasa berbeda. "Bagi saya, Pak, Injil adalah undangan untuk mengasihi tanpa syarat, bahkan ketika dunia mengatakan itu bodoh. Dan kalau saya harus memilih antara ikut arus dunia atau setia pada kasih itu, saya akan memilih yang kedua." Kalimat itu meluncur dengan keteguhan hati yang sulit dipatahkan. Beberapa murid menatapnya lekat-lekat, seperti sedang melihat sosok yang baru mereka kenal. Setelah itu, terjadi hening yang panjang. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak. Bahkan suara sepatu dari lorong yang biasanya mengganggu pelajaran tidak terdengar sama sekali. Semua seperti larut dalam kalimat terakhir Maria. Guru itu menatapnya dalam-dalam, lalu mengalihkan pandangan ke papan tulis. Napasnya terlihat berat, seperti menahan sesuatu yang tidak ingin ia tunjukkan di depan murid-muridnya. Namun sorot matanya tidak lagi penuh ejekan, ada sedikit rasa hormat di sana. Bel berbunyi memecah keheningan, tapi tidak ada yang langsung beranjak dari tempat duduknya. Guru itu menutup buku di mejanya dengan gerakan lambat, sementara Maria kembali ke bangkunya tanpa tergesa-gesa. Beberapa murid menepuk pundaknya saat ia lewat, tanpa berkata apa-apa. Maria hanya tersenyum kecil,
Tidak menyadari bahwa kata-katanya barusan telah menanam benih yang akan tumbuh di hati banyak orang di ruangan itu. Di ujung kelas, guru itu memperhatikan Maria kembali duduk. Wajahnya sulit dibaca, tapi jelas ia masih memikirkan percakapan barusan. Mungkin ia tidak akan langsung berubah. Namun sesuatu telah bergeser di pikirannya. Bagi Maria, itu sudah cukup. Ia tahu bahwa kebenaran tidak selalu harus diterima saat itu juga, tapi selalu punya kuasa untuk bekerja di hati seseorang di waktu yang tepat. Bel istirahat yang tadi berbunyi ternyata tidak mengubah suasana kelas seperti biasanya. Anak-anak tidak langsung berhamburan keluar untuk membeli jajanan di kantin. Sebaliknya, mereka masih duduk di bangku masing-masing, seolah takut kehilangan momen yang baru saja terjadi. Guru itu, yang biasanya paling cepat keluar untuk menghirup udara segar di lorong sekolah, kini tetap berdiri di dekat meja, memandang papan tulis tanpa fokus. Di wajahnya, ada tanda-tanda pikiran yang mengendap, seperti seseorang yang tiba-tiba dihadapkan pada cermin dan dipaksa melihat dirinya dengan jujur. Maria, yang duduk di bangku tengah, tidak mencoba mencari perhatian. Ia hanya membuka bukunya kembali, menunduk, dan mencatat pelajaran yang belum selesai, meski pikirannya masih memutar ulang percakapan tadi. Beberapa murid mulai berbisik pelan, membicarakan keberanian Maria. Gila, dia jawabnya tenang banget, kata seorang anak laki-laki di barisan belakang. Padahal tadi guru itu udah kayak nyerang, sahut temannya. Bisik-bisik itu menyebar seperti gelombang kecil di permukaan air. Tapi setiap kali mata guru itu bergerak ke arah mereka, suara itu langsung mereda. Tidak ada yang ingin mengganggu keheningan yang kini terasa berbeda. Hening yang bukan karena bosan, tapi karena semua orang masih memikirkan kata-kata yang baru saja dilontarkan. Guru itu mencoba mengalihkan pembicaraan dengan kembali membuka topik pelajaran semula. Baiklah, kita lanjutkan, katanya sambil membolak-balik buku pegangan, namun suaranya terdengar ragu. Ia membaca beberapa baris teks, lalu menatap murid-muridnya, tapi tatapan mereka tidak lagi sama seperti tadi. Sebagian dari mereka tampak berpikir. Sebagian lainnya malah seperti menunggu kelanjutan percakapan antara dirinya dan Maria. Ketidaknyamanan itu terlihat jelas, meskipun ia berusaha menjaga wibawanya. Maria duduk diam, mendengarkan penjelasan guru, tapi ia tahu nada suaranya sudah berubah. Tidak ada lagi sindiran yang diarahkan secara langsung ke Injil atau kepercayaan tertentu. Kalimat-kalimatnya terdengar netral, bahkan cenderung hati-hati. Maria tidak merasa bangga atau ingin memamerkan bahwa ia menang dalam perdebatan. Ia justru merasa lega karena mungkin, hanya mungkin, kata-katanya tadi telah mengetuk hati gurunya, meski sedikit. Di tengah pelajaran, seorang murid yang duduk di samping jendela mengangkat tangan dan bertanya, "Pak, boleh nggak kita bahas sedikit tentang yang tadi? Soalnya saya penasaran sama ayat yang disebut Maria." Pertanyaan itu membuat kepala hampir semua murid menoleh, termasuk Maria. Guru itu terdiam beberapa detik sebelum menjawab, "Kita bahas lain waktu saja, sekarang kita fokus pada materi." Namun nada suaranya tidak tegas seperti biasanya. Seolah ia menghindari topik tersebut karena tidak ingin memicu percakapan yang bisa kembali menguras pikirannya. Setelah beberapa menit, bel istirahat benar-benar memaksa pelajaran berakhir. Guru itu membereskan bukunya lebih pelan dari biasanya, lalu berjalan keluar tanpa komentar tambahan. Begitu pintu tertutup, beberapa murid langsung bergerombol mendekati Maria. Ada yang tersenyum bangga, ada yang mengangguk kagum, dan ada yang langsung bertanya, "Kamu hafal ayat itu dari mana? Kok bisa jawabnya pas banget?" Maria tersenyum kecil, menjawab dengan rendah hati bahwa semua yang ia katakan hanyalah apa yang ia pelajari dari keluarganya dan dari membaca Alkitab. Namun, tidak semua reaksi bersifat positif. Di sudut kelas, sekelompok murid tampak berbisik sambil melirik ke arah Maria dengan tatapan sinis. Salah satu dari mereka berkata pelan, "Dia sok pinter, nanti juga guru itu bakal bales." Ucapan itu tidak sampai ke telinga Maria, tapi atmosfer di kelas sedikit berubah. Bagi sebagian orang, keberaniannya adalah inspirasi, tapi bagi sebagian lainnya, itu adalah tantangan terhadap otoritas guru yang bisa menimbulkan konsekuensi. Maria memilih untuk tidak memikirkan kemungkinan buruk. Ia merasa bahwa jika ia mulai takut, maka keberaniannya barusan akan menjadi sia-sia. Saat teman-temannya mengajaknya ke kantin, ia ikut saja, berusaha menikmati sisa waktu istirahat. Tapi di dalam hatinya, ia masih memikirkan ekspresi terakhir gurunya sebelum keluar kelas. Ada sesuatu di mata guru itu yang sulit ia lupakan. Bukan kemarahan,
bukan juga kekalahan, melainkan kebingungan yang mendalam. Di ruang guru, sosok yang tadi menghina Injil itu duduk termenung di kursinya. Ia membuka buku catatan yang jarang disentuh, menuliskan beberapa hal yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Kata-kata Maria berputar di kepalanya, mengusik keyakinan yang selama ini ia pegang. Namun egonya menolak untuk mengakui bahwa siswi SMP yang ia anggap mudah dipatahkan justru memberinya pelajaran yang sulit ia lupakan. Keesokan harinya, suasana sekolah terasa berbeda bagi Maria. Sejak ia melangkah masuk ke halaman, beberapa siswa dari kelas lain terlihat melirik sambil berbisik-bisik. Ia bahkan mendengar samar-samar seseorang berkata, "Itu dia yang berani debat sama Pak." Lalu suara itu menghilang di tengah tawa kecil. Maria pura-pura tidak mendengar. Namun dalam hatinya ia mulai sadar bahwa kejadian kemarin rupanya sudah menyebar keluar kelasnya. Beberapa teman dekatnya langsung menghampiri, tersenyum lebar sambil berkata, "Kamu luar biasa, kemarin itu keren banget." Aku sampai merinding. Maria hanya membalas dengan senyum tipis, menegaskan bahwa ia tidak berniat mencari sensasi, hanya menjawab sesuai yang ia yakini. Saat jam istirahat, kantin sekolah yang biasanya dipenuhi obrolan tentang tugas dan gosip remaja kini diwarnai satu topik yang sama, perdebatan di kelas kemarin. Beberapa siswa yang tidak ada di tempat kejadian mendengar versi cerita yang dibumbui, seolah Maria melawan guru dengan nada marah. Ada juga yang mengatakan bahwa guru itu sampai tidak bisa bicara selama beberapa menit setelah jawaban Maria. Dari meja ke meja, cerita itu mengalir dengan versi yang berbeda-beda, tetapi intinya sama. Maria telah membuat seorang guru terdiam di depan seluruh kelas. Di sisi lain, tidak semua siswa memandangnya positif. Sekelompok siswa yang dikenal dekat dengan guru tersebut mulai melontarkan komentar miring. "Dia itu cuma pengen nunjukin kalau dia pinter," ujar salah satu dari mereka saat melewati Maria di koridor. Meski suara itu cukup keras untuk terdengar, Maria memilih untuk tidak menanggapi. Ia tahu, setiap tindakan pasti akan menimbulkan reaksi yang beragam. Namun di dalam hatinya, ia berdoa agar tidak ada kebencian yang tumbuh, baik di dirinya maupun di hati orang lain. Menjelang siang, gosip itu sampai ke telinga beberapa guru. Ada yang memandangnya dengan tatapan kagum, menganggap keberaniannya patut dihargai. Namun ada pula yang terlihat mengernyit, mungkin khawatir insiden tersebut akan menimbulkan masalah di lingkungan sekolah. Maria mulai khawatir bahwa hal ini akan sampai ke kepala sekolah, meski ia yakin tidak melanggar aturan. Baginya, yang ia lakukan hanyalah menjawab pertanyaan dengan jujur. Di dalam kelas, suasana antara Maria dan guru tersebut berubah. Guru itu tidak lagi melontarkan sindiran terhadap Injil atau agama tertentu. Materinya disampaikan dengan netral, bahkan sesekali diselingi humor ringan yang tidak mengandung unsur provokasi. Maria memperhatikan perubahan itu dengan hati-hati, tidak ingin menganggapnya sebagai kemenangan pribadi. Namun ia tidak bisa memungkiri bahwa suasana pelajaran terasa lebih tenang dibanding hari sebelumnya. Di luar jam pelajaran, beberapa teman dari kelas lain mulai menghampiri Maria untuk bertanya lebih banyak tentang ayat yang ia kutip kemarin. Ada siswa non-Kristen yang penasaran dan ingin tahu maksud dari kisah wanita yang hampir dilempari batu. Maria menjelaskannya dengan bahasa sederhana, memastikan mereka mengerti bahwa pesan itu bukan untuk menyerang, melainkan mengajarkan kasih dan pengampunan. Beberapa dari mereka mengangguk, terlihat mengapresiasi penjelasan tersebut. Namun tidak semua percakapan berlangsung damai. Sore itu, saat pulang sekolah, Maria mendengar sekelompok siswa membicarakannya dengan nada sinis di dekat gerbang. "Kita lihat aja nanti, kalau gurunya bales, dia masih berani atau enggak," kata salah satu dari mereka. Ucapan itu seperti duri kecil yang menusuk, tapi Maria menahannya. Ia tahu bahwa keberanian seringkali diuji bukan hanya saat berbicara, tapi juga saat tetap diam di hadapan cibiran. Malamnya di rumah, Maria menceritakan semua kejadian itu kepada ibunya. Sang ibu mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, "Nak, kalau kamu berbicara dengan kebenaran dan hati yang tulus, jangan takut. Tuhan yang akan menjagamu." Kata-kata itu membuat Maria merasa lebih kuat. Ia sadar bahwa apa yang ia alami bukan sekadar kejadian di kelas, tetapi bagian dari perjalanan imannya. Hari berikutnya, kabar bahwa guru tersebut memanggil Maria secara pribadi mulai beredar di antara siswa. Sebagian menganggap itu tanda bahwa guru itu marah. Sebagian lain menebak bahwa guru itu justru ingin meminta penjelasan lebih lanjut. Maria mendengar kabar itu dari sahabatnya, dan meski sedikit gugup, ia memutuskan untuk menghadapi apapun yang akan terjadi.
Ia percaya, jika kemarin ia bisa berdiri di depan seluruh kelas, maka berbicara empat mata dengan guru pun bukan sesuatu yang harus ia takuti. Ketika bel tanda akhir jam pelajaran berbunyi, Maria diminta untuk menuju ruang guru. Langkahnya terasa berat, tapi ia berusaha tetap tegar. Di balik pintu itu, ia tahu akan ada pembicaraan yang mungkin bisa mengubah arah cerita ini. Dan entah mengapa, jauh di lubuk hatinya, ia merasa bahwa percakapan ini tidak akan berakhir seperti yang dibayangkan banyak orang. Di ruang guru, suasana mendadak tegang ketika kabar perdebatan antara guru dan siswi Kristen itu menyebar luas. Beberapa guru mulai berbisik-bisik. Sebagian menyalahkan tindakan sang guru yang dianggap terlalu jauh. Sebagian lagi merasa siswi tersebut memang sudah keterlaluan berani melawan. Kepala sekolah akhirnya memanggil keduanya ke ruangannya untuk mencari tahu duduk perkara. Dengan wajah serius, kepala sekolah meminta siswi itu menjelaskan apa yang terjadi dari sudut pandangnya. Dengan suara tenang namun tegas, siswi tersebut menceritakan kronologi tanpa menambah atau mengurangi fakta. Ia bahkan mengulang kata-kata gurunya yang dianggap menghina Injil, sambil sesekali menahan napas karena masih merasa tersinggung. Sang guru yang duduk di sebelahnya tampak gelisah. Sesekali memalingkan wajah, mungkin menyadari bahwa kata-kata yang dulu dianggap bercanda itu ternyata berbobot sangat ofensif bagi keyakinan seseorang. Kepala sekolah mendengarkan tanpa memotong pembicaraan, lalu beralih memandang guru tersebut dan memintanya memberi penjelasan. Awalnya sang guru mencoba meremehkan insiden itu, menyebutnya sebagai cuma gurauan yang tidak perlu dibesar-besarkan. Namun, tatapan serius dari kepala sekolah membuatnya terpaksa mengakui bahwa ucapannya memang bisa dianggap sebagai hinaan terhadap agama tertentu. Siswi itu menegaskan bahwa yang membuatnya berbicara waktu itu bukan karena ingin melawan guru, tetapi karena ia merasa panggilan imannya menuntutnya untuk berdiri membela firman Tuhan. Kata-kata itu membuat suasana semakin hening. Beberapa guru yang hadir di ruangan itu menunduk, seolah merasa malu karena sebelumnya mereka ikut menertawakan candaan sang guru. Kepala sekolah kemudian memberikan nasihat panjang tentang etika dalam mengajar, terutama soal sensitivitas terhadap agama dan keyakinan murid. Ia menegaskan bahwa sekolah adalah tempat belajar dan membentuk karakter, bukan ajang untuk menjatuhkan keyakinan orang lain. Sang guru mulai terlihat menyesal, meskipun gengsi membuatnya sulit mengucapkan maaf secara langsung saat itu juga. Sementara itu, siswi tersebut tetap duduk dengan tenang, menunjukkan bahwa ia tidak menyimpan dendam, hanya menginginkan penghormatan terhadap keyakinannya. Momen ini menjadi titik balik kecil di sekolah tersebut, membuka mata banyak orang bahwa keberanian berbicara dengan hormat, bahkan kepada otoritas, bisa menjadi pelajaran moral yang lebih besar dari mata pelajaran apapun. Hari itu, aula sekolah dipenuhi suasana yang berbeda dari biasanya. Kepala sekolah mengadakan pertemuan seluruh guru dan siswa untuk membahas insiden yang telah menjadi perbincangan hangat selama seminggu terakhir. Di depan semua orang, kepala sekolah menceritakan kronologi kejadian tanpa menyebutkan nama secara langsung, tetapi setiap orang sudah tahu siapa yang dimaksud. Ia menegaskan bahwa sekolah tidak mentolerir tindakan yang merendahkan keyakinan agama apapun, dan meminta semua pihak menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga. Saat diminta memberikan tanggapan, sang guru akhirnya berdiri dan dengan suara yang sedikit bergetar, ia mengakui bahwa kata-kata yang ia lontarkan dulu memang tidak pantas. "Saya minta maaf," ucapnya, kali ini tulus, disertai tatapan kepada siswi Kristen itu yang duduk di barisan depan. Suasana ruangan sejenak hening, lalu terdengar tepuk tangan dari beberapa siswa, bukan karena mereka senang melihat guru mereka mengaku salah, tetapi karena keberanian untuk meminta maaf di hadapan umum adalah hal yang jarang terjadi. Siswi itu pun berdiri, tersenyum, dan berkata, "Saya sudah memaafkan Bapak sejak hari itu, karena Tuhan saya mengajarkan untuk mengasihi, bahkan kepada mereka yang menyakiti." Kata-kata itu membuat banyak orang terdiam. Beberapa guru bahkan menahan air mata. Pertemuan itu berakhir dengan suasana damai, dan sejak saat itu, hubungan antara guru tersebut dan siswi itu berubah menjadi saling menghargai. Tidak ada lagi candaan yang merendahkan agama di kelas, dan pelajaran yang mereka dapatkan hari itu bukan sekadar dari buku, tetapi dari keberanian seorang siswi yang berdiri membela imannya tanpa kehilangan rasa hormat kepada gurunya. ASCGP. Beberapa bulan setelah insiden itu, perubahan sikap guru tersebut mulai terlihat jelas. Ia yang dulu sering melontarkan komentar sarkastis atau bercanda berlebihan kini lebih berhati-hati dalam berbicara, terutama ketika menyangkut topik agama. Murid-murid menyadari bahwa ia menjadi lebih terbuka untuk mendengarkan pandangan yang berbeda,
dan bahkan terkadang mempersilakan siswa menceritakan pengalaman pribadi mereka terkait keyakinan masing-masing. Siswi Kristen yang dulu ia lecehkan justru sering ia ajak berdiskusi tentang toleransi, seolah ingin belajar langsung dari sumber yang membuatnya tersadar. Perubahan ini juga mendapat perhatian dari pihak sekolah, yang kemudian mengadakan program bulanan bertema, Belajar dari Perbedaan, untuk seluruh siswa dan guru, dengan tujuan membangun lingkungan yang saling menghormati. Dalam salah satu sesi, sang guru secara sukarela menjadi pembicara dan menceritakan pengalamannya, termasuk kesalahan masa lalu yang ia akui sebagai titik balik hidupnya. Ia mengakui bahwa teguran sopan namun tegas dari siswinya itu adalah momen yang membuatnya tercengang dan malu sekaligus, sehingga ia bertekad untuk berubah. Cerita itu mendapat sambutan hangat. Bahkan orang tua siswa mengapresiasi langkah sekolah dalam menumbuhkan toleransi di lingkungan pendidikan. Tidak hanya nama sang siswi yang semakin dihormati, tetapi juga nama guru tersebut yang kini dikenal sebagai contoh nyata bahwa seseorang bisa berubah menjadi lebih baik jika mau menerima kebenaran dengan hati terbuka. Peristiwa yang awalnya memalukan itu, akhirnya menjadi awal dari kisah yang menginspirasi banyak orang di sekolah tersebut. Setahun berlalu sejak kejadian itu, dan gema peristiwa tersebut masih menjadi bagian dari identitas sekolah. Siswi Kristen itu kini duduk di kelas akhir SMP, sementara guru yang pernah menghina Injil kini menjadi salah satu pendukung terkuat kegiatan rohani lintas agama di sekolah. Pada acara perpisahan siswa, keduanya kembali menjadi pusat perhatian, bukan karena kontroversi, melainkan karena hubungan yang telah terjalin dengan penuh rasa hormat dan saling mengerti. Guru itu, yang kini banyak dikenal sebagai sosok yang bijak, bahkan diminta memberikan sambutan. Dalam pidatonya, ia secara terbuka menceritakan bahwa salah satu muridnya telah mengajarkannya pelajaran yang tidak ia temukan di buku atau pelatihan guru manapun. Pelajaran tentang keberanian berbicara dengan kebenaran dan ketulusan hati. Ia mengatakan bahwa saat itu, ia merasa tertampar oleh kata-kata siswinya. Namun justru dari tamparan itu ia belajar untuk membuka mata dan hati. Air mata haru terlihat di wajah beberapa guru dan siswa, terutama ketika ia mengucapkan terima kasih secara langsung kepada siswi tersebut di hadapan semua orang. Siswi itu hanya tersenyum, dan dengan sederhana membalas, "Semua kemuliaan untuk Tuhan." Momen tersebut menjadi penutup yang indah, seakan menegaskan bahwa perselisihan yang diselesaikan dengan kasih akan selalu menghasilkan cerita yang layak dikenang. Kini, kisah mereka menjadi teladan bagi sekolah lain. Dan banyak yang percaya bahwa itulah bukti nyata bahwa kebaikan hati dapat mengubah bahkan hati yang paling keras sekalipun. ASCGP. Beberapa bulan setelah kelulusan siswi tersebut, kisahnya mulai menyebar di luar lingkungan sekolah. Seorang wartawan lokal yang mendengar cerita itu menulis sebuah artikel berjudul, "Jawaban Sederhana Siswi yang Mengubah Hati Guru," yang kemudian viral di media sosial. Banyak pembaca merasa tersentuh, terlebih karena di zaman yang penuh ujaran kebencian, masih ada anak muda yang mampu berdiri teguh mempertahankan imannya dengan cara yang santun namun tegas. Artikel itu memicu diskusi publik tentang pentingnya toleransi di sekolah, dan beberapa lembaga pendidikan mulai mengundang mantan siswi dan guru itu untuk berbagi pengalaman dalam seminar. Pada setiap kesempatan, mereka selalu menekankan bahwa perbedaan tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghina, melainkan peluang untuk saling belajar. Sang guru mengakui bahwa awalnya ia khawatir kisah masa lalunya akan mempermalukannya di depan banyak orang. Namun ternyata respons masyarakat justru penuh dukungan. Ia bahkan mendapat penghargaan dari sebuah komunitas pendidikan atas upayanya mempromosikan toleransi lintas iman. Sementara itu, siswi tersebut, yang kini melanjutkan pendidikan di SMA, tetap rendah hati dan menganggap semua yang terjadi hanyalah bagian dari rencana Tuhan. Ia merasa bersyukur karena melalui pengalaman itu, ia tidak hanya membela keyakinannya, tetapi juga menjadi saluran untuk mengubah hati seseorang. Perjalanan mereka berdua menjadi bukti nyata bahwa kata-kata yang lahir dari hati yang tulus memiliki kekuatan untuk mengubah jalan hidup orang lain. Beberapa tahun kemudian, kisah antara guru dan mantan siswinya itu menjadi bagian dari buku yang ditulis oleh seorang penulis terkenal tentang kisah-kisah inspiratif di dunia pendidikan. Dalam buku tersebut, cerita mereka diberi judul, "Ketika Hati Guru Diberi Pelajaran oleh Muridnya," dan mendapat respon luar biasa dari pembaca di berbagai kalangan. Banyak yang mengaku meneteskan air mata saat membaca bagaimana sebuah pernyataan singkat yang penuh iman mampu menghentikan sikap merendahkan terhadap Injil dan membuka pintu bagi dialog yang penuh kasih. Sang mantan siswi, yang kini menjadi mahasiswa, menerima undangan untuk berbicara di berbagai forum lintas agama,
selalu menegaskan bahwa apa yang ia lakukan dulu hanyalah bentuk tanggung jawabnya sebagai seorang Kristen yang diajarkan untuk menjawab dengan lemah lembut namun penuh keyakinan. Guru tersebut, yang kini sudah pensiun, tetap menjalin komunikasi hangat dengannya, bahkan menganggapnya seperti anak sendiri. Setiap kali mereka bertemu, ada rasa haru yang tak bisa dijelaskan. Sebuah pengingat bahwa hubungan mereka terbentuk dari sebuah kejadian yang awalnya penuh ketegangan, tetapi diubah oleh kuasa kebenaran dan ketulusan. Kisah itu pun terus diceritakan dari mulut ke mulut, menjadi semacam legenda kecil yang menginspirasi para pendidik dan siswa di seluruh negeri. Dan di setiap akhir ceritanya, selalu ada pesan yang sama, bahwa kebenaran, jika diucapkan dengan kasih, tidak hanya membela iman, tetapi juga mampu melunakkan hati yang keras dan mengubah hidup seseorang selamanya. AskChatGPT. Pada suatu kesempatan yang istimewa, sang guru dan mantan siswinya diundang ke sebuah acara nasional bertema pendidikan dan toleransi yang disiarkan langsung di televisi. Mereka duduk berdampingan di panggung, menceritakan kembali momen ketika tatapan meremehkan berubah menjadi penghargaan yang tulus. Ruangan penuh hadirin dari berbagai latar belakang agama itu terdiam saat siswi itu mengisahkan bagaimana ia berdoa dalam hati sebelum menjawab hinaan terhadap Injil di kelas. Sang guru, yang kini tampak jauh lebih lembut dan bijak, tak segan mengakui di depan publik bahwa ucapannya di masa lalu adalah cerminan ketidaktahuannya, dan bahwa siswinya lah yang mengajarkannya arti hormat dan empati yang sesungguhnya. Tepuk tangan membahana memenuhi aula, beberapa hadirin bahkan meneteskan air mata. Acara itu bukan sekadar diskusi, melainkan menjadi panggung kesaksian nyata tentang kekuatan kata yang dibungkus dengan kasih. Di akhir acara, keduanya berdiri saling menggenggam tangan, tersenyum, dan menyampaikan pesan yang sama. Pendidikan bukan hanya soal ilmu, tetapi juga tentang membentuk hati yang menghargai perbedaan. Momen itu menjadi puncak perjalanan panjang mereka, mengabadikan kisah ini tidak hanya dalam ingatan, tetapi juga dalam sejarah pendidikan di negeri ini sebagai teladan nyata bahwa bahkan dari sebuah perbedaan yang tajam, dapat lahir persahabatan dan perubahan yang abadi. AskChatGPT. Pagi itu suasana di sekolah tampak seperti biasa, namun sebenarnya ada kegelisahan yang tak terlihat. Beberapa guru mulai membicarakan perubahan sikap rekan mereka yang dulu dikenal keras dan sering melontarkan kata-kata yang menyinggung, kini menjadi jauh lebih tenang dan penuh pertimbangan. Siswi Kristen yang pernah menjadi pusat perhatian di kelas itu tetap bersikap rendah hati, seolah tak ingin mengungkit kejadian yang telah berlalu. Namun diam-diam, banyak murid yang ingin mengetahui lebih dalam bagaimana sebuah jawaban sederhana mampu membuat seorang guru berubah. Kabar tentang peristiwa itu pun menyebar hingga ke telinga orang tua murid dan pihak komite sekolah. Beberapa di antara mereka datang menemui siswi tersebut, mengucapkan terima kasih atas keberaniannya yang tetap sopan namun tegas membela imannya. Sang guru yang kini mulai belajar memahami isi Alkitab merasa hatinya seperti dibersihkan dari prasangka yang ia pegang selama ini. Ia mulai membuka ruang diskusi yang sehat di kelas, mengajarkan para murid untuk saling menghormati keyakinan dan belajar mencari kebenaran dengan kepala dingin. Setiap tatapan mata yang mengarah padanya kini tak lagi memandang penuh curiga, melainkan menghargai perubahan yang ia tunjukkan. Bahkan beberapa guru lain mulai termotivasi untuk memperbaiki cara mengajar mereka agar lebih bijaksana. Perubahan ini membawa udara segar bagi seluruh lingkungan sekolah, membuatnya terasa lebih hangat dan penuh rasa saling menghargai. Dan semua itu berawal dari satu momen di mana keberanian, iman, dan kata-kata penuh kasih mengalahkan amarah dan kebencian.